Dalam 10 tahun terakhir, saya banyak mereview lensa. Dan saya mengamati berbagai jenis lensa. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang autofokus sampai manual fokus. Dan dari yang murah sampai yang mahal. Kabar baiknya, rata-rata lensa mengalami peningkatan kualitas. Dari segi ketajamannya dan juga kontras. Seiring dengan teknologi lensa yang semakin baik, material optik atau kacanya, produksi, dan coatingnya, semuanya semakin oke. Semakin sulit ke depannya untuk mencari kelemahan lensa dari hal ketajaman ataupun detail. Adapun masalah seperti distorsi dan vignette, semuanya dapat diatasi dengan software. Lama-lama mencoba lensa bagus jadi membosankan. Jadi saat saya dipinjami lensa Voigtlander Heliar Classic ini, sekitar 2 tahun yang lalu, saya merasa sangat senang karena lensa ini berbeda dengan yang lain. Selain bentuknya yang mengesankan lensa jadul, optik di dalam lensa juga sangat simpel, seperti lensa di zaman film, tanpa elemen-elemen modern seperti elemen asperikal. Otomatis hasilnya juga seperti lensa jadul. Contohnya tidak tajam dan kontrasnya rendah. Jika ada cahaya yang kuat, subjek foto akan berpendar, terutama di bukaan terbesarnya di f1,5. Dan bokehnya seperti gelembung sabun atau disebut juga soft bubble bokeh. Karena lensa ini sangat unik, maka lensa ini mudah saya ingat. Dan juga saya ingat bahwa merek Voigtlander memang terkenal dengan lensa klasiknya. Selain Heliar Classic, ada juga 35mm f1,4 dan 40mm f1,4. Lensa seperti ini memang tidak populer bagi yang suka membanding-bandingkan ketajaman lensa. Tapi sangat populer di kalangan fotografer profesional yang terutama bergaya fine art, seperti di jenis fotografi wedding, portrait, dan juga street photography. Karena keunikan karakter klasik ini, saya jadi ingat terus, dan saat sebelum saya diundang menjadi mentor fotografi di salah satu workshop yang disponsori Voigtlander, saya memutuskan untuk membeli salah satu lensanya. Dan pilihan saya jatuh ke 50mm f1,5 Heliar Classic ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, mengapa tidak sekalian yang bukan terbesar seperti f1 atau yang paling tajam tanpa cacat seperti lensa Apolantar? Ya, jawabannya mungkin teman-teman sudah bisa menebak. Saya punya kecenderungan untuk menyukai sesuatu yang unik, yang otentik, dan yang underdog. Voigtlander Heliar Classic ini pas banget buat saya. Selain itu, karena saya biasanya sibuk review gear yang baru terus, maka saya mau keep lensa yang fleksibel dan juga berumur panjang. Mungkin teman-teman bertanya-tanya lagi, mengapa tidak beli dan pakai lensa jadul aja? Maksudnya yang lensa bekas yang banyak di pasaran. Kan banyak banget seperti itu. Alasannya adalah, pertama, saya tidak begitu paham lensa bekas dari segi kualitas maupun karakternya. Saya memahami memang asik hunting lensa manual yang masih bagus terutama, dengan harga yang terjangkau. Tapi saya juga khawatir kalau lensa bekas itu sudah jamuran atau ada masalah di mekanik yang tidak bisa diperbaiki. Oleh sebab itu, lensa baru dari Voigtlander ini menurut saya lebih pas dan juga aman. Dan saya rasa harganya juga masih masuk akal ya, masih ideal, tidak mahal sekali. Suatu saat nanti kalau mau jual juga masih ada nilainya. Kebetulan lensa ini adalah lensa Leica M-mount yang menurut saya cukup universal di zaman sekarang. Jadi saya bisa pasang ke kamera mirrorless berbagai merek dengan adapter yang sesuai. Bulan lalu saya membawa lensa ini ke Jepang. Dan saya pasang di kamera Fujifilm X-S10 dengan adapter. Hasilnya oke juga ya, tapi dengan focal lensa yang lebih tele, lebih sempit, ekuivalen dengan 75mm. Karena Fujifilm X punya crop factor 1,5 kali dan bersensor APS-C. 75mm jadinya lebih cocok untuk foto potret. Karakter lensa ini langsung terlihat saat saya menggunakannya. Hasilnya lembut sekali. Awalnya saya dikomplain oleh Ihsan, karena hasilnya kok nggak tajam katanya. Tapi saya agak cuekin. Karena kalau foto istri memang agak sedikit repot. Kalau hasilnya soft, dibilang kurang tajam. Tapi kalau pakai lensa yang sangat tajam, dibilang terlalu tajam. Mengerikan katanya, sampai pori-pori, jerawat semuanya terlihat jelas. Memang nggak gampang motret istri ya. Bapak-bapak yang nonton info fotografi tentunya paham banget ya maksud saya. Lalu saya coba bawa ke taman di Tokyo dan saya cukup kaget dengan hasilnya.
karena saya jadi teringat lukisan impresionistik dari Claude Monet. Termasuk memotret bunga ume atau plum, hasilnya soft banget dan bokehnya juga khas banget. Di malam hari, saya mencoba lagi lensa ini di taman hotel yang penuh dengan lampu-lampu kecil. Nah, di sini soft bubble bokehnya terlihat sangat jelas sekali. Lensa Hailer Classic ini sepertinya akan saya keep di arsenal saya dalam jangka waktu yang lama. Karena menurut saya dia unik sendiri dan sulit tergantikan dengan lensa yang lain. Terima kasih sudah menyimak curhatan saya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi teman-teman yang mencari lensa yang klasik dan sampai jumpa lagi di video yang lain. Oke? Bye-bye.